Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk di praktik debat. Ya, ini akan dilaksanakan oleh para siswi kelas 10 Harfa. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti akan ada kedua tim, ini baik tim pro maupun tim kontra, hanya akan berdebat mengenai suatu mosi. Mosinya apa nanti akan diberi tahu oleh moderator, ya, Naya. Dan kita akan saksikan dan simak dengan baik. Silakan kesempatan diberikan kepada moderator Naya untuk menjadi penengah pada debat pada siang hari ini. Baik, silakan Naya untuk menjadi moderator. Selamat siang semuanya. Ya. Sebelum kita memulai debat hari ini, saya mau menyampaikan pantun dulu nih. Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya buka debat ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya dari kelas 10 Harvard. Saya hari ini akan menjadi moderator dalam debat ini. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan mosi yang akan digunakan oleh debat hari ini. Judulnya adalah Pacaran Membuat Siswa Menjadi Tidak Fokus Belajar. Oke, selanjutnya silakan kepada tim pro untuk memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya dari School Harvard dan tim pro. Halo, nama saya Akila dan saya berasal dari tim pro. Halo, nama saya Rojania Putri, saya dari tim pro. Selamat siang semuanya, saya berasal dari Pavilia dari tim pro. Nama saya Ali dari Oke, terima kasih kepada tim pro telah memperkenalkan diri satu persatu. Selanjutnya kepada tim kontra, silakan memperkenalkan diri satu persatu. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Krisna dari tim kontra. Halo, nama saya Davin. Saya dari School Harvard dari tim kontra. Nama saya Hilmi, 10 Harvard dari tim kontra. Perkenalkan semua, saya Zama dari tim kontra. Terima kasih kepada kedua tim telah memperkenalkan diri satu persatu. Kemudian saya akan menjelaskan peraturan debat hari ini, yaitu semua pembicara harus memperlakukan lawan bicaranya dengan hormat dan tidak boleh membuat pernyataan yang diskriminatif atau melecehkan. Dan waktu untuk menyampaikan argumentasi minimal 1 menit dan maksimal 4 menit. Jadi mari kita mulai debat hari ini. Kemudian dipersilakan kepada tim pro untuk menjelaskan argumennya. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Selamat siang semuanya, terima kasih moderator atas waktunya. Menurut data hasil penelitian saya telah saya ditemukan yang dilakukan oleh Hari Wisrawijaya dari Fakultas Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dalam artikelnya yang berjudul Pengaruh Pacaran Terhadap Konsentrasi Mahasiswa dalam Perspektif Islam dan Ilmu Psikologi menunjukkan bahwa pacaran memang memiliki pengaruh yang negatif terhadap konsentrasi belajar. Juga bisa
memberikan prestasi karena terlalu sibuk dengan pasangannya saja. Di dalam Islam pun kita dilarang untuk berpacaran. Jika di dalam suatu hubungan terjadi masalah, itu pun akan mengganggu konsentrasi seseorang untuk fokus dalam suatu hal yang sering terjadi. Karena mereka akan fokus kepada pasangannya saja, mereka akan melupakan hal-hal yang lebih penting. Pasangan terkadang bisa bersikap konservatif, karena ada beberapa yang tidak membiarkan pasangan mereka bergerak terlalu jauh melampaui zona nyaman mereka. Hal ini membuat mereka menghentikan pasangannya untuk berpergian atau melakukan pembelajaran ke luar negeri. Misalkan juga kuliah dan harus melakukannya di luar negeri. Jenis perilaku ini adalah tipe pasangan yang manipulatif. Pasangan untuk mereka meyakinkan pasangannya bahwa tetap bersama, padahal harusnya masa depan yang paling penting. Hal ini membuat orang berpikir bahwa preferensi dan pendapat orang lain lebih penting daripada pendapat mereka sendiri, yang membuat mereka enggan mengejar impian mereka yang sebenarnya mereka inginkan. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Terima kasih atas kesempatannya. Telah disampaikan oleh pihak pro bahwa kami mengambil kesimpulan yang disampaikan artinya pacaran menyita waktu dan mendistract seseorang, terutama remaja, untuk hanya fokus kepada hubungan pacarannya, instead of berfokus kepada prestasi dan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Tapi di sini saya ingin membantah argumen dari tim pro. Dilansir dari web Ala Dokter Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah dilakukan penelitian oleh beberapa dokter, bahwasanya berpacaran dengan orang yang tepat dan orang yang sesuai dapat memberikan banyak manfaat. Di antaranya yang berkaitan dengan distraksi tersebut, saya ingin membantah bahwa sebenarnya dengan kita berpacaran dengan orang yang satu misi dengan kita, orang yang berkompeten, kemudian orang yang memiliki pandangan masa depan yang baik, justru bisa mengurangi stres dan bisa membantu kita untuk menyelesaikan tugas-tugas dan kegiatan sekolah yang seharusnya kita selesaikan. Seperti itu. Waktu Anda sudah 1 menit, silakan lanjut. Dan justru sebenarnya dengan kita berpacaran, terutama remaja, ketika kita menemui masalah, kita bisa berdiskusi, bekerja sama dengan partner kita untuk saling membagi perasaan, membagi masalah yang kita alami, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas sekolah, sehingga bisa dapat selesai segera, kemudian bisa mengurangi stres dari remaja itu sendiri. Terima kasih. Silakan tim pro untuk melanjutkan argumennya. Terima kasih Pak. Tapi saya akan membantah argumen yang disampaikan oleh tim kontra, karena perasaan-perasaan yang dimiliki remaja bahkan dapat mengubah kepribadian seseorang dan memunculkan berbagai perasaan lain, di mana perasaan tersebut bisa berupa positif maupun negatif, yakni seperti rasa kecemburuan, perasaan ingin tahu terhadap lawan jenis, dan lain-lain. Selain itu, pacaran ini juga memiliki berbagai dampak yang dapat mempengaruhi kedua pihak yang terlibat dalam proses pacaran ini. Memang ada beberapa hal positif dalam pacaran secara akademis, seperti saling menyemangati dan menjadi studi partner satu sama lain, tapi sebagian besar waktu itu pasangan itu bersifat sementara dan kedua orang akan berakhir bermalas-malasan dan tidak fokus pada pelajaran. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk tim kontra untuk menyampaikan argumentasinya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin membantah. Jadi pacaran itu juga bisa membantu dalam proses pendewasaan diri. Belajar untuk saling menghormati dan menjalin komunikasi dengan pasangan dapat membantu Anda bersikap lebih dewasa. Tak hanya itu, mau meminta maaf dan mengakui serta belajar dari kesalahan saat ada masalah dengan pasangan dan menunjukkan bahwa Anda sedang melakukan
Selanjutnya bisa dilanjutkan argumentasinya oleh tim pro. Remaja tidak cukup baik dalam mengenalkan emosi dan perasaan mereka. Beberapa dampak dari pacaran dapat mengarahkan kepada perjanjian pergaulan dari pacaran dapat mengarahkan kepada perjanjian pergaulan bebas yang menjauhkan hanya di luar nikah. Hal ini bisa menjelaskan ke dalam remaja mereka. Seharusnya remaja sangatlah berbahaya dalam segala aspek. Karena secara teori, tubuh remaja belum siap untuk mengeluarkan sebuah anak. Jika tidak diarahkan dengan baik, remaja tersebut dapat meninggal dan bahkan tidak dapat hidup. Ibu tersebut harus melakukan kewajiban potensinya untuk mempersiapkan masalahnya dengan baik. Selanjutnya tim kontra, dipersilakan untuk tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagian saya di kontra. Sejak dahulu masa sekolah merupakan saat-saat yang paling berkesan, terutama masa SMA bagi mayoritas orang di Indonesia. Selain bertambahnya dewasa dan matangnya pemikiran seseorang, masa SMA juga menjadi ajang pertumbuhan mental, fisik, logika, kepekaan perasaan, dan manfaat pacaran demi kesehatan. Selain itu, dampak positif dari perpacaran di dalamnya termasuk proses belajar mencari pasangan yang sesuai. Maka dari itu, tak heran bagi kita jika masa tersebut sangat lupa dengan istilah berpacaran di lingkungan sekolah. Salah satu bagian positif dari berpacaran adalah mengatasi kesepian. Sering merasa kesepian dapat menyebabkan daya tahan tubuh melemah dan rentan terkena penyakit. Bahkan, rasa sepi dan sedih yang berlarut-larut juga bisa membuat seseorang mudah mengalami depresi. Memiliki seseorang yang bisa dijadikan tempat berbagi dan bercerita tentu dapat mengatasi rasa kesepian yang Anda alami. Tentunya di masa remaja dengan begitu banyak lika-liku dan permasalahan remaja seperti PR dari sekolah maupun tugas lainnya. Pasangan sebagai lebih dari sekedar teman serta sangat krusial untuk mengembangkan remaja dan bisa semangat kembali. Waktu Anda sudah lebih dari 1 menit, silakan lanjut. Terima kasih atas ibu saya. Kemudian selanjutnya bisa disampaikan argumennya kepada tim pro. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih pada tim kontra yang sudah menyampaikan pernyataannya. Tapi sekarang saya akan memberikan argumen saya. Jadi menurut artikel Prevalence of Possessive and Obsessive Love and its Association with Attachment Styles yang ditulis oleh Wahid Ahmadi, keuntungan dan kerugian dari suatu hubungan tergantung pada individu yang terlibat. Misalnya, jika salah satu dari mereka memiliki kepribadian posesif, ada risiko mereka tidak mengizinkan pasangannya berbicara dengan lawan jenis selama mengerjakan tugas kerja kelompok. Selain itu, jika mereka obsesif, mereka biasanya akan rela menyerahkan apapun untuk bersama pasangannya, termasuk studinya untuk menghabiskan waktu bersama. Menurut data penelitian dari wawancara di mahasiswa dalam jurnal psikologi Islam, pacar yang posesif dan tidak ingin bergaul dengan lawan jenis juga mengganggu sistem pembelajaran. Beda halnya dengan tidak pacaran. Saat tidak pacaran, menurutnya bisa dengan bebas berteman dan membangun relasi sesuai dengan keinginannya tanpa dibatasi oleh pacar atau pasangan. Terima kasih. Selanjutnya kita persilahkan untuk argumen dari tim kontra. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin membantah
dalam hubungan pacaran, pasangan dapat saling memberi motivasi dan nasihat untuk menerapkan pola hidup sehat. Seperti yang sudah disampaikan, yaitu seperti sifat yang posesif dan sifat buruk lainnya, dengan memberikan motivasi bisa lebih membuat pasangan lebih baik, termasuk hal-hal positif lainnya, yaitu rutin berolahraga atau menjalani diet. Dengan demikian, tak hanya kesehatan mental, kesehatan fisik pun akan selalu terjaga. Kondisi tubuh yang sehat dan bugar dapat meningkatkan kesehatan mental dan kemampuan otak untuk memahami serta menangkap informasi. Dalam hal ini juga, termasuk materi pembelajaran di sekolah, berpacaran dengan orang yang memiliki tujuan atau misi yang baik dapat mendorong kita ke arah yang lebih baik, termotivasi, termasuk meningkatkan prestasi dengan meningkatkan kesehatan kita. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengar argumentasi dari tim pro. Silakan tim pro. Saya ingin membantah dari tim kontra karena hal-hal manis seperti diberinya semangat oleh pasangan lama-lama akan pudar dan mempengaruhi akan pudar. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari debat tim saya, ya, Oke. Terima kasih kepada kedua tim yang telah menyampaikan argumennya. Kemudian kita bisa masuk ke dalam sesi kesimpulan. Silakan untuk tim pro menyampaikan kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari hasil debat dari tim saya adalah, menurut saya bahwa pacaran memang memiliki pengaruh terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Dari segi mengganggu konsentrasi belajar, menurunkan prestasi, dapat mempengaruhi hubungan seseorang, dapat mempengaruhi hubungan seseorang baik dengan teman maupun keluarga. Juga menyebabkan lupa hal-hal karena memikirkan pacar. Dan jika di dalam suatu hubungan terjadi masalah, itu pun akan mengganggu konsentrasi seseorang untuk fokus dalam suatu hal yang terjadi, karena mereka akan lebih fokus pada pasangan daripada mementingkan hal-hal yang lebih penting. Dan tentu saja bukan hanya itu, remaja juga tidak cukup baik dalam mengendalikan emosi. Beberapa dampak dari pacaran dapat mengarah kepada terjadinya pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah. Hal ini sangat banyak sekali terjadi kasusnya di negara kita. Kita yang dikarenakan kurangnya edukasi. Kasus inilah yang harus kita hindari karena akan merusak generasi penerus bangsa. Sekian dari saya. Lanjut untuk tim kontra untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya ingin menyimpulkan argumentasi tim kami mengenai berpacaran bisa mengganggu siswa dan membuat siswa tidak fokus belajar. Pada intinya kami kurang setuju atas mosi tersebut karena seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa di usia remaja merupakan masa atau usia pencarian jati diri, di mana hal ini terutama pada remaja zaman sekarang berpacaran menjadi tren yang sudah seperti kebutuhan bagi seorang remaja di beberapa kasus tertentu. Sehingga justru dengan tidak berpacaran dapat membuat remaja tidak fokus belajar karena dia tidak merasa memiliki tempat di lingkungannya atau merasa tidak percaya diri kepada teman-temannya. Sehingga kami ingin menyampaikan di sini bahwa dengan berpacaran, dengan notabene orang yang sesuai atau orang yang tepat seperti dia berkompeten, kemudian memiliki visi yang baik untuk kedepannya, memiliki akhlak yang mulia, dapat membantu remaja justru tidak mengarah kepada hal-hal yang buruk seperti yang sudah disampaikan tim pro, tetapi justru bisa meningkatkan kepercayaan diri remaja, kemudian membantu dalam proses mendewasakan diri, memberi motivasi untuk hidup lebih baik dari segi kualitas kesehatan, akademik, bakat, dan lain sebagainya, dan bisa justru meningkatkan semangat kita untuk menghadapi berbagai permasalahan yang terutama sering dihadapi oleh remaja. Karena kita memiliki usia yang sama, kita mengalami hal-hal yang sama, yang serupa, sehingga kita bisa saling support dan bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan notabene orang yang tepat dan orang yang sesuai. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kedua belah tim, baik itu dari tim pro dan kontra. Tadi kita sudah menyaksikan perdebatan antara dua tim ini mengenai emosi berpacaran membuat siswa tidak fokus belajar. Nah, silakan kalian simpulkan mana yang paling baik argumen dari mereka, dan itulah pembelajaran. Kita sedang belajar, jadi ya memang ada kekurangan, itu tidak apa-apa. Kira-kira kalau kita evaluasi, ada kekurangan apa yang terjadi pada kesempatan debat kali ini? Moderator, adakah menemukan kekurangan? Iya, saya sendiri kurang fokus. Moderator ya? Iya, Coba kedua belah tim. Mungkin kurang persiapan mentalnya kali ya Pak ya. Kalau misalnya udah disuruh membacakan argumen, mungkin harus langsung dibacakan argumennya. Iya. Mental berarti ya? Iya. Mental, kemudian percaya diri. Percaya diri. Itu penting sekali karena kalian akan berargumen, berpendapat dengan data dan fakta. Kalau kalian ditatap oleh lawan itu tidak percaya diri, itu lawan akan dengan mudah mematahkan argumentasi kalian, begitu. Jadi ciri-ciri orang yang percaya diri adalah ya tentunya dia membawa argumentasi yang baik, ya, dan tidak membaca teks gitu. Tapi nggak apa-apa, ini adalah pembelajaran, gitu ya. Oke, kemudian tadi suaranya masih kurang, ya, dan juga pernyataan saya tidak setuju dengan Anda, atau saya tidak setuju ya dengan mosi atau argumentasi yang Anda sampaikan atau mosinya. Jadi jangan pakai kurang setuju atau kurang tidak setuju gitu. Itu berarti ada kesetujuan begitu. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kedua. Oke, kita lanjut ya.